Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabiyal huda la tansani min syafa'ati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ba'd. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencinta Majelis RMA, Pondok RMA, Panti Asuhan RMA, Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pencinta dakwah, pencinta Al-Qur'an, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini pian menyaksikan hadir dimanapun pian berada. Allah senantiasa berikan taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Sembari kita terus memuji, meyakini bahwa nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hitunglah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat. Allah kasih kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanyakan dalam diri kita. Apakah kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apa itu tanda syukur? Yakni menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari syukur kita yang kedua, pertama kepada Allah, yang kedua kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menuntun kita ke jalan yang benar. Beliaulah yang menerangi kita, menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, menuju dunia iman, dunia Islam, dan menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Untuk itu kita berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awla an-nasi bi yaum al-qiyamah aktharuhum alayya as-salah. Akthiru alayya as-salah fa innaha nur, nurun 'alal qabri, nurun 'alal sirati, nurun 'alal jannah. Dengan selawat itulah kita mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat itu kita ingin bersama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Kita ingin bersama Rasulullah nanti di yaumil akhirah. Beliaulah yang akan menerima mandat, memberikan otoritas kepada kita. Dia akan memberikan syafaat. Ada 3 yang memberikan syafaat itu, yakni para al-anbiya, kemudian adalah para mujahid, para orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan para ulama. Jadi al-anbiya, kemudian orang-orang yang di jalan Allah berjihad, dan para ulama. Jadi dekat-dekat dengan ulama zaman sekarang, raih ridhonya ulama. Karena ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama lah yang menjadi pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersalawat terus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan bersalawat ini, insyaallah hidup kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha takshimul humuma wal ghumuma wal qurba.
wa takthirul arzaq wa taqdil hawaij. Dengan bersalawat itu Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan hajat-hajat kita di dunia, hajat kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari segala masalah yang menghinggapi kita. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak punya problem, semuanya punya problematika. Bagaimana kita menghadapi problematika hidup ini? Tiada lain adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar apabila diuji, dan jangan lupa terus kita melantunkan salawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian penting kita untuk senantiasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batina wa istash'ir bita'zim lillah wal haibati wal rahbati wal khasyati min Allah taala. Yani kita fokus menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah dengan lahir maupun batin. Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah? Yakni dengan terus kita mengasah diri kita, menguatkan karakter, integritas kita, kemampuan hidup kita, kemampuan dalam menjalani hidup ini, yakni dengan terus menimba ilmu pengetahuan, ilmu agama. Siapa-siapa yang diberi ilmu, siapa-siapa yang mau menuntut ilmu, siapa-siapa yang diberikan ilmu, siapa-siapa yang hidupnya terus mencari ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang, siapa itu? Satu, amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua apa? Orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang selama hidupnya selalu mencari ilmu. Utlubil ilma walau bisin, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ilmu ini penting kita kuasai. Hanya dengan ilmu kita, hidup kita menjadi mudah. Dengan agama hidup kita dengan jadi terarah, dan dengan seni hidup kita menjadi indah. Untuk itu tiada lain yang harus kita lakukan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita di liang lahat. Orang yang berilmu itu darajatul ulama faqul mu'minin. Derajat orang berilmu dengan orang-orang mukmin itu bedanya adalah bisa bi'imi'ati darajah. Itu derajatnya adalah 700 derajat. Satu derajat itu 500 tahun. Jadi luar biasa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun pian berada. Untuk itu pada episode kali ini, yuk jangan pernah kita malas untuk terus mengisi batin kita ini dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan ke surga, jalan menuju Allah dengan perantaraan ilmu. Pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi pian-pian yang punya harta, punya uang, punya dana, punya rezeki lebih, ingin berinfak, yuk infakkan harta Anda, rezeki Anda di pondok pesantren RMA, panti asuhan RMA, di nomor berikut ini, di rekening ini, dan di nomor di bawah ini. InsyaAllah pian berkah dengan senang bersedekah. Yuk bantu perjuangan kami, buat Rasulullah tersenyum, buat orang tua pian di dalam kubur bangga melihat pian yang mau bersedekah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.